Islam Nusantara itu yang saya pahami Pak Profesor, ya ada yang namanya an-nusus dengan tanzilun nusus alal waqi' kalau dalam usul fikihnya itu. Jadi ada an-nusus Al-Quran hadis, lalu nusus untuk membahas masalah-masalah Nusantara, bukan masalah-masalah yang ada di Arab. Nasnya sama tetapi persoalan yang dihadapi berbeda. Karena hadis innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu amradiniha, setiap abad ada seseorang pembaharu. Itu banyak yang memahami maknanya apa tasdid itu. Nah, kecenderungan dari misalnya Hizbut Tahrir dan lain sebagainya dan kawan-kawan, ada ISIS, yang namanya tasdid itu adalah mengembalikan sesuatu seperti semula, namanya tasdid. Memperbarui itu artinya kalau rumah itu sudah kotor, dibersihin, dikembalikan seperti semula, itu namanya tasdid. Maka sebetulnya mereka yang sering menyebut-nyebut tasdid itu sebetulnya bukan tasdid dalam perspektif Nusantara, tetapi itu adalah tasdid dalam perspektif mengembalikan seperti semula. Kehidupan abad 15 Hijriah dikembalikan seperti kehidupan 1 Hijriah. Betapa rumitnya, betapa menjadi terasingnya manusia Islam jika dikembalikan seperti itu. Karena itulah tasdid dalam perspektif Nusantara itu adalah bagaimana wahyu itu tidak bertentangan dengan Nusantara, mencari jalur-jalur tertentu, jalan-jalan tertentu biar Islam itu bisa nikmat, ramah dilakukan oleh orang Indonesia. Itu tasdid yang saya pahami selama saya mengikuti berbagai basul masail di dalam Nusantara ini. Maka ada berbagai pertanyaan, itu bukan kemudian mengembalikan seperti masa lalu, tetapi bagaimana agar bisa menjawab masa sekarang tanpa menimbulkan problem-problem. Ini Islam Nusantara. Dan ini khas dalam Nahdlatul Ulama. Dan ini ditulis dalam buku Pak Nur Syam ini. Akan tetapi apa yang kurang dari Islam Nusantara ini, yang saya tahu gitu ya, Islam Nusantara itu yang kurang itu kelihatannya berpikiran maju, tetapi orangnya nggak maju-maju. Ini yang kurang, saya tidak tahu kenapa. Itu kalau secara ide, kalau ngomong itu payu di luar negeri. Tapi kalau sudah masuk ke sarangnya, itu membingungkan. Dan itu yang perlu belajar banyak dari orang luar, dan dulu sudah disampaikan oleh para pendahulu-pendahulu kiai-kiai kita harus belajar. Terutama pertama menyangkut pendidikan, mengelola pendidikan dengan baik. Yang kedua mengelola tentang kesehatan, dan yang ketiga mengelola ekonomi. Alhamdulillah dalam pendidikan Islam Nusantara dalam ini cukup berhasil. Mulai banyak kampus-kampus pendidikan-pendidikan yang baik di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena dulu Unisma saja itu dulu namanya Universitas Nahdlatul Ulama, tapi mau ambruk diganti nama menjadi Unisma kalau tidak salah. Pokoknya kalau nama itu dikasih Nahdlatul Ulama itu biasanya agak ambruk-ambruk gimana gitu. Nah ini sudah mulai belajar dari Muhammadiyah, alhamdulillah baik. Nah yang sampai sekarang belum berhasil misalnya ekonomi. Pokoknya kalau NU ngurusi ekonomi itu hampir pasti ambruk. Di Pati ambruk, bahkan PBNU beberapa kali ngurusi ekonomi ambruk. Alhamdulillah cabang-cabang sekarang sudah mulai ada yang beberapa tidak ambruk, dan itu banyak dipelopori oleh muslimat. Makanya di Jawa Timur yang menang muslimat. Ya, karena memang ekonominya dari sana. Rumah sakit, ada beberapa rumah sakit di Nahdlatul Ulama yang kemudian wallahu alam biswab kata kiainya itu. Ada di Temanggung, ada di berbagai tempat yang saya tahu. Kemudian sekarang mencoba untuk diperbaiki, belajar dari Islam berkemajuan. Jadi memang dalam hal ini kita harus saling mengisi saya kira. Dan hal yang sama, Muhammadiyah itu kalau belajar
kitab kuning. Itu yang tidak bisa, Pak. Kalau kepengen jadi ahli dalam kitab kuning, yang mondoknya harus di mondok NU. Belum ditemukan yang saya tahu ada pondok pesantren Muhammadiyah ahli baca kitab kuning. Sebagaimana NU harus belajar kepada Muhammadiyah, saya kira Muhammadiyah dalam hari ini juga harus belajar kepada Nahdlatul Ulama. Dan ini perkembangan di Nusantara. Ini dua-duanya harus berkembang dengan baik.